Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Purnama Indah, Stambuk A24191011 dari kelompok 3. Video ini tentang percobaan 1, yaitu Cathode Ray Oscilloscope atau biasa disingkat dengan CRO, dengan asisten Aryana Yuni Sharofah. Baik, langsung masuk saya ke dalam materi, yang mana Cathode Ray Oscilloscope lebih dikenal dengan sebutan CRO atau ada yang menyebut sebagai osiloskop sinar katoda atau osiloskop saja. Manfaat dari CRO adalah untuk mengukur besaran-besaran seperti tegangan, frekuensi, periode, bentuk sinyal, dan beda fasa. Ada berbagai bentuk sinyal, yaitu sinusoida, segitiga atau segitiga, kotak atau persegi, denyut atau puls. Berbagai bentuk sinyal listrik tersebut dapat dengan mudah diukur tegangannya, periode, dan dapat ditentukan berapa frekuensinya menggunakan perangkat osiloskop atau CRO ini. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksi sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Osiloskop banyak digunakan pada industri-industri seperti penelitian, sains, engineering, medikal, dan telekomunikasi. Saat ini terdapat dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog yang menggunakan teknologi CRT atau Cathode Ray Tube untuk menampilkan sinyal listriknya, dan osiloskop digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Selain fitur-fitur dasarnya, kebanyakan osiloskop juga dilengkapi dengan alat pengukuran yang dapat mengukur frekuensi, amplitudo, dan karakteristik gelombang sinyal listrik. Secara umum, osiloskop dapat mengukur karakteristik yang berbasis waktu dan juga karakteristik yang berbasis tegangan. Adapun tombol atau saklar dan indikator osiloskop, yaitu diantaranya yang pertama, lampu indikator, yaitu lampu indikator yang berfungsi sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on atau off. Kemudian rotation pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotasinya, ini biasanya harus menggunakan obeng atau untuk memutarnya. Kemudian intensity digunakan untuk mengukur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Selanjutnya adalah fokus. Fokus di sini digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Kemudian cal digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Kemudian selanjutnya position. Position digunakan untuk mengatur posisi vertikal, yaitu masing-masing saluran atau channel memiliki pengaturan position. Selanjutnya adalah invert. Saat tombol invert ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikkan. Kemudian selanjutnya adalah saklar volt atau diff. Saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter. Pada layar osiloskop umumnya, osiloskop ini memiliki dua saluran. Kemudian variabel. Variabel di sini berfungsi sebagai variabel pada osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan atau sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Putaran maksimum variabel adalah cal yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop.
Selanjutnya yang ke-11 adalah AC dan DC. Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Ke-12 yaitu GND. Jika tombol GND diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan atau grounded. Yang ke-13 atau vertical input CH-1 sebagai vertical input untuk saluran channel 1. Yang ke-14 adalah vertical input CH2 sebagai vertical input untuk saluran 2 atau channel 2. Yang ke-15 adalah saklar mode. Saklar mode pada umumnya terdiri dari 4 pilihan yaitu CH1, CH2, dual, dan ADD. CH1 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1 atau channel 1, CH2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2 atau channel 2, dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 CH1 dan saluran 2 CH2 secara bersamaan. ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran secara aljabar, hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16 adalah kali 10 Mach untuk pembesaran frekuensi hingga 10 kali lipat. Kemudian position untuk penyetelan tampilan kiri dan kanan pada layar. Kemudian XY, pada fungsi XY ini digunakan input saluran 1 akan menjadi eksis X dan input saluran 2 akan menjadi eksis Y. Kemudian 19, saklar time atau DIV. Saklar time atau DIV digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak cm pada layar osiloskop. Ke-20 yaitu tombol CAL atau time dive. Ini berfungsi untuk kalibrasi time DIV. Kemudian fungsi variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengatur kepekaan atau sensitif time DIV. Kemudian GND atau GND merupakan konektor yang dihubungkan ke ground tanah. Kemudian selanjutnya adalah tombol CHOP dan ALT. CHOP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Kemudian yang ke-25 adalah hold off. Hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Yang ke-26 adalah level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tingkat bergerak, tidak bergerak. Ke-27 adalah tombol norm atau auto. Norm di sini sebagai pemicu yang dilakukan secara otomatis dan auto sebagai pemicu yang dilakukan secara normal. Ke-28 adalah saklar kopling, menunjukkan hubungan dengan sinyal searah DC atau bolak-balik AC. Ke-29 adalah saklar surge sebagai penyesuai pemilihan sinyal. Ke-30 adalah trigger alt slope, yang mana ketika dia positif sebagai pemicu terjadi ketika sinyal picu memotong taraf picu positif, dan bernilai negatif sebagai pemicu terjadi ketika sinyal picu memotong taraf picu negatif. Dan tombol yang terakhir adalah X trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Adapun prinsip kerja osiloskop yaitu menggunakan layar katoda. Dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katode atau cathode ray tube, disingkat dengan CRT. Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop, yaitu tipe analog dan tipe digital. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Para insinyur, teknisi maupun praktisi yang bekerja di laboratorium perlu mencermati karakter masing-masing agar dapat memilih dengan tepat osiloskop mana yang sebaiknya digunakan dalam kasus-kasus tertutup yang berkaitan dengan rangkaian elektronik yang sedang diperiksa atau diuji kinerjanya.
Yang pertama tadi adalah osiloskop analog. Nah, osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang diukur. Pada layar osiloskop langsung ditampilkan bentuk gelombang tersebut. Osiloskop tipe waktunya sangat nyata, yaitu nyata analog, menggambarkan bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan pancaran elektron dalam sebuah tabung sinar katoda dari kiri ke kanan. Osiloskop analog pada prinsipnya memiliki keunggulan seperti harganya relatif lebih murah daripada osiloskop digital, sifatnya yang real time, dan pengaturannya yang mudah dilakukan karena tidak ada tundaan antara gelombang yang sedang dilihat dengan peragaan di layar, serta mampu meragakan bentuk yang lebih baik seperti yang diharapkan untuk melihat gelombang-gelombang yang kompleks, misalnya sinyal video di TV dan sinyal RF yang dimodulasi amplitudo. Keterbatasannya adalah tidak dapat menangkap bagian gelombang sebelum terjadinya event picu serta adanya kedipan pada layar untuk gelombang yang frekuensinya rendah. Keterbatasan osiloskop analog tersebut dapat diatasi oleh osiloskop digital. Sebagai contoh, keseluruhan bidang skala pada gambar 3 dapat ditutup semua menjadi daerah yang dapat dilihat oleh mata, misalnya dengan DSO dari Hewlett Packard HP 54600. Pada gambar ditunjukkan diagram blok sederhana suatu osiloskop analog. Kedua yaitu osiloskop digital. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan dengan menggunakan ADC untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu di samping dan digitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama-sama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplikkan dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengulang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan. Beberapa DSO memungkinkan untuk memilih jumlah cuplikan yang disimpan dalam memori perakuisisi atau pengambilan gelombang yang akan diukur. Kemudian osiloskop digital memberikan kemampuan ekstensif, kemudahan tugas-tugas akuisisi gelombang dan pengukurannya. Penyimpanan gelombang membantu para insinyur dan teknisi dapat menangkap dan menganalisa aktivitas sinyal yang penting. Jika kemampuan teknik pemicunya tinggi, secara efisien dapat menemukan adanya keanehan atau kondisi-kondisi khusus dari gelombang yang sedang diukur. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang CRO pada percobaan kali ini pada praktikum elektronika dasar 1. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran saya dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.